Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafatul uzma di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyempurnakan khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah kenikmatan lisan dan nikmat berkata-kata. Nikmat ini adalah nikmat yang membedakan antara manusia dengan hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir. Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Dengan nikmat lisan, seorang hamba bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dengan lisan pula seorang hamba bisa menaikkan derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yatakallamu bi kalimatil min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhai Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan lisan seorang juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajulu lisanuka rabban min zikrillah." Hendaknya senantiasa lidahmu, lisanmu basah karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan lisan seseorang bisa membaca Al-Qur'an siang dan malam hari. Dengan lisan pula seorang bisa berdakwah, dan Allah telah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang-orang muslim, orang Islam, yakni berserah diri kepada Allah." Quran surat Fussilat ayat 33. Akan tetapi sebaliknya, lisan bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga. Bahkan bahaya yang ditimbulkan oleh lisan bisa lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan anggota tubuh yang lain. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salima muslim min lisani wa yadi." Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan penyebutan kejahatan lisan daripada kejahatan tangan, karena bahaya yang ditimbulkan akibat kejahatan lisan jauh lebih berbahaya. Meskipun lisan itu kecil, akan tetapi cara kerjanya cepat dan bisa menjangkau tempat yang jauh.
Berbeda halnya dengan tangan dan kaki yang memiliki keterbatasan dalam aktivitasnya. Tangan dan kaki hanya bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun lisan bisa menjangkau orang yang jauh seperti berbeda negara, bahkan orang yang telah meninggal pun dia mampu menjangkaunya. Oleh karenanya banyak dosa-dosa besar yang bisa disebabkan oleh lisan. Contohnya adalah dusta, dan perbuatan dusta adalah dosa besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujuri yahdi ilan nar, wa innar rajula la yatakadzibu wa yataharral kadzib hatta yattaba indallahi kadzdzaba." Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan ditulis, dicap sebagai seorang pembohong. Hadis riwayat Abu Dawud. Demikian pula ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, adalah dosa besar yang ditimbulkan oleh lisan. Begitu pula dengan namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin dan menebar kebencian. Dosa besar lain yang ditimbulkan oleh lisan adalah berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama ya'murukum bisyu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la taf'alun." Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Tentunya banyak dosa-dosa besar yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam neraka jahanam karena disebabkan oleh lisannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa innal abdu la yatakalamu bi kalimatin min khasaditillah la yulqilaha baban yahdi biha fi jahannam." Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lisan kita dari berbuat kata yang kotor, dusta, ghibah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw